Assalamualaikum, hai guys. Kembali lagi di Annual Podcast dari SMA Alulum Terpadu Medan yang diselenggarakan oleh OSIS dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dengan saya di sini, Kak Zaira Nazwa Rasyid. Kira-kira siapa sih tamu kita hari ini? Can you guess our guesses? Ya, bener banget. Tamu kita hari ini adalah salah satu alumni dari SMA Alumni Terpadu Medan di tahun 2014. Kalau gitu langsung aja kita sambut ya, Bang Afif Ananta. Assalamualaikum Bang Afif. Hai, waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik banget. Alhamdulillah. Kalau biar kita ngobrolnya santai nih, panggil saya Ara aja ya. Ya. Oke. Jadi kan Abang udah lama nih nggak ke SMA lagi. Kesannya Abang lihat SMA kita yang sekarang tuh gimana? So for the first time when I was arrived in here, so I looked so many involved in here. So alum banyak banget berubah, alum banyak dan looks-nya juga is very good. So, buat aku kayak setiap tahun dari aku yang pertama. Setelah keluar dari sini, aku lihat banyak banget perubahan. Terus setelah Abang tamat dari SMA Al-Ulum, Abang lanjut kuliah di mana? After graduate Al-Ulum, aku langsung ke Bandung. Setelah sebenarnya aku coba di beberapa universitas, so many make me first date karena so pasti kayak anak-anak di sekolah after dari SMA pasti dia pengen masuk ke negeri so the favorite thing to study a lot of things and kayak ternyata I'm not the lucky one. Ternyata aku bukan salah satu yang lucky. Terakhir saya aku ke Bali I try to salah satu perguruan tinggi di Bali, terus banyak hal, terus aku move ke Bandung dan aku coba hospitality life, hospitality study tentang perhotelan. So I look NHI Bandung, salah satu hospitality terbaik di Indonesia. Masya Allah. Terus apa yang melatar belakangi buat Abang masuk ke bidang itu? Sebenarnya itu bidang awam banget buat untuk di sekitarannya backgroundnya aku dulu, karena aku sering bantu orang tua, karena orang tua juga punya background bakery dan kulineria seperti itu, kayak punya bakery dari small business di Medan. Terus aku nggak tahu mau kuliah apa lagi. Jadi kenapa aku milih jurusan itu, karena aku mikir it's common banget buat untuk orang tua di Indonesia spesial, apalagi kita di Medan, mereka pengennya pengen jadi PNS, pengen jadi TNI, doctor, something like common banget untuk kayak udah pasti kehidupannya bakalan terjamin gitu. Nah, hospitality life aku pilih karena sesuatu hal yang bikin aku satisfied untuk nge-create something. Ternyata yang aku pilih dulu ya, aku nggak suka matematika dan dulu aku nggak suka berinteraksi terlalu banyak. Ternyata salah. Aku masuk ke jurusan yang salah. Jadi hospitality ngerubah banyak hal di kehidupannya aku. Aku harus kayak tenang. Yang ternyata aku pandang makanan hanya untuk sekedar kita makan, ternyata setelah kita riset dan development tentang itu, dan setelah dari perjalanannya aku, it's the big thing. Nggak hanya berhenti dari situ tentang hospitality, tentang chef culture and everything. It's mind blowing.
Kalau gitu boleh dong ya cerita-cerita sedikit tentang pengalaman kerja abang dari tamat kuliah sampai akhirnya jadi profesi yang sekarang ini. I was started with the Miss Hilda. A lot of things happens in this school. Many memorized, and after graduate 2015. Yeah, around 2015. I don't know. 2014. After that, I decided to living in Sumatera because I want to challenge tentang diri aku sendiri gitu. Terus aku coba di NHI. After dari NHI aku train in Jakarta. After dari Jakarta aku balik lagi ke Bandung. Terus aku coba di Bali. So Bali adalah tempat di mana hospitality tourism di Indonesia lebih involved, lebih growing ketimbang another city in Indonesia. So I choose Bali as my second home. A lot of things happen in Bali in almost 7 years. But yeah, I started in the Teatro Gastotech in Bali. It's a fine dining restaurant. It's a French and Japanese. If you know, the chef is Mandi Faroka. Mandi Faroka is the best chef, one of the best chef in Indonesia and Asia. So he have a 3 or 4 around restaurant, a fine dining, a 7 course, 12 course. So a lot of things will happen. And then after this, I grow back to the consultant around to Indonesia, Batam, Jakarta, Bandung, terus Bali again. Terus aku end up di Aperitif Bali. So Aperitif Bali was like colonialism Indonesia. Like the chef is from Belgium. Is Nick. I start there to become to the junior sous chef. Is the now assistant manager, if you know. And I growing so fast if you compare with another people at my age. It's I push my limits, train day after day to like hampir besok paginya lagi kayak repeat again trainingnya lagi sampai full depressed, stress. Tapi after dari itu semua kayak merubah banyak hal. Dan ketika aku di teatro, aku ikut juga kompetisi. If you know Santiago Young Chef, you can search in the website. It's a lot of connection with the best chef in the world. So I start a competition and finalist in Asia, and lakinya aku 15 terbaik di Asia dan masuk di salah satu, dan aku orang Indonesia sendiri di sana. Dan Singapura ada 6, Korea 1, Thailand 2, Philippines 2, around the Asian best chef. If you know, now it's happened in the best restaurant in hospitality life. You have exposure about 15 best restaurant. So 15 best restaurant about like best restaurant. Kita nggak hanya offering untuk makan, tapi kita offering untuk experience. So makanya aku balik lagi, aku bilang tadi, ternyata makanan tuh nggak hanya untuk kita makan, tapi ada experience, ada nutrition, ada biological, ada hitungannya juga. Ternyata aspeknya terlalu banyak dan banyak banget. Kita harus ngerti marketing, business rule, cash flow, and segala macam tuh kita harus ngerti. Balik lagi ke Sampigino, dan ketika competition di Tokyo itu merubah aku banyak hal, banyak banget dan aku yang umur 20, baru umur 21 atau around 22,
and my competitor is like 35, 28, and dan itu semua kayak executive chef, best chef di sana, dan mereka udah banyak pengalaman yang kayak ke France, ke Europe, Amerika Latin, sampai mereka balik ke negaranya, mereka kompetisi buat untuk itu. So when I start, you know what, like Indonesian mentality, like Down. down. And the first time I saw, oh my god, they bring a lot of things. It's very sophisticated, like they design sampai berhari, the craftsmanship, they appreciate the craftsmanship from this country, they bring it, and me cuma bawa boxes kayak ya pokoknya kayak murah banget dan hopeless. Dan ketika melihat mereka, and the thing is when my chef come to me and he take me and he said, and jangan pernah lihat mereka apa yang mereka lakuin, percaya aja sama diri lu sendiri. Dan gue tahu mereka tuh bagus, tapi lu lebih bagus lagi karena lu dari Indonesia. So jangan pernah bilang sorry, jangan pernah bilang itu, looks ke atas kayak pride. Dan ternyata ketika aku 5 second I start like lihat absorb ke di sekitar kita, so mereka datang kayak pride. Mereka doesn't care who you are, doesn't care what you did. This is my country. Mereka bisa bilang gue lebih tahu daripada lo. So kenapa aku nggak kayak gitu? Itu yang jadi titik balik. Dan akhirnya aku jadi salah satu 3 terbaik di Asia. Mantap banget. Dari dan mereka tuh 2 Michelin star, 3 Michelin star, itu Michelin jadi kayak standarnya dunia gitu. Dan 3 terbaik aku dapat award social responsibility, and I bring my ingredients from Sumatera. So aku juga angkat isu dengan Sumatran, kebakaran di Sumatera. So kayak jadi dapat awardnya social responsibility, dan aku kompetisi lagi di Milan di Italia. So after dari Asia kita ke world, terus antar benua, dari Amerika Latin, dari Afrika, dari antar benua. That's it. Dan after dari itu semua aku end up, dan aku sekarang stay in Bahrain, nearby Dubai, still Middle East. And after itu semua aku juga ikut kompetisi juga this same, karena masih young, masih kayak pengen panggil lanjut lagi karena agresif. Dan akhirnya aku 15 terbaik juga di Afrika, Middle East, and South Asia. So aku juga competition di Cape Town di South Africa. After di South Africa, aku represent bukan country-nya aku lagi Indonesia, aku represent Bahrain buat untuk mereka. So after, Insyaallah bang, what a good experience. Udah keliling dunia kayak sejauh itu gitu. Keren banget sih, saya pengen kali sih kayak gitu. Amin ya Allah, amin. Kita lanjut ya. Terus kan pasti ada momen-momen yang penting dalam karir abang tuh. Apa tuh kalau boleh tahu? momen-momen penting banyak, ditolak banyak universitas di Indonesia, and I try. Dulu pengen banget masuk arsitek, pengen banget at either hospitality or arsitek, karena my background is IPS. Terus sampai di Bali juga ditolak, akhirnya ke Bandung, enak di Bandung. Ya udah, yang penting kuliah, yang penting keluar dari sini. Terus banyak depres ya,
depres nggak sampai depres banget sih. Stres-stres sedikit Iya, aja. terus karena lihat dari teman-teman, dia masuk negeri, dia masuk ke kayak universitas negeri di Indonesia, dan ternyata setelah Abang realize, Bang Indonesia Medan, setelah aku realize ternyata itu bukan jadi suatu alasan untuk akhir dari ceritanya kalian gitu. Misalnya nggak harus negeri dan nggak harus universitas bagus untuk jadi yang lebih baik. Banyak kok kayak penemu Google dan kayak Alibaba dan segala macam, mereka juga nggak dari universitas yang mereka juga end up-nya juga nggak lulus dari kuliah, dan ternyata di luar juga nggak banyak yang out of the box yang cerita yang mereka di luar sana orang-orang hebat juga yang nggak dari universitas yang bagus. Even di Indonesia pendiri Tokopedia itu juga, dan awalnya emang kayak wah jadi apa ya, itu jadi question yang jadi apa ya, jadi question yang ada di setiap anak-anak Indonesia, pasti anak-anak muda, karena kita masih teenager, masih emosional, masih apa yang harus aku lakuin, apa ya kalau kayak gini pasti salah ya, nggak tahu mau jadi apa dan nggak tahu harus ngapain. Dan akhirnya ya udah, aku research tentang apa yang aku pilih sekarang, research tentang dunianya aku, dan aku tahu apa yang aku akan lakuin setelah beberapa tahun ke depan. Terus in the beginning aku nggak cari money, aku nggak I want to grow and I want to money. Semua orang pasti pengen money, pengen grow fast, dapat pekerjaan yang ini, dapat kualitas hidup yang lebih baik dari ini, ketika setelah dari kuliah gampang dapat pekerjaan banyak. Tapi setelah aku baca banyak buku itu, aku sampingin. Kenapa aku harus mikirnya kayak common dari kayak orang-orang seperti biasanya. Akhirnya aku cari mentor. So after graduate, untuk kayak pekerja, aku cari restoran yang chefnya yang bagus, chefnya yang punya background yang bagus, punya mentality untuk mentoring, punya visi yang bagus sesuai dengan apa yang kita suka juga. Dan ternyata itu works, dan aku works, tapi nggak punya money. Dan saat itu emang nggak punya money sama sekali, cuman untuk sekitar batas hidup doang. Tapi tiap hari kita banyak belajar, kita banyak research, kita belajar tentang makanan, kita pakai chemistry juga, biological, kita fermentation, kita juga ada chemicalnya juga, kita pakai kalsium, algin, segala macam kita untuk combine di makanan. Karena acid ketemu ini bakalan jadi apa, sweet ketemu savory, dan ketika namanya kita fine dining 17 course, setiap elemen dari setiap makanan kita punya main dari rasanya masing-masing, harus acidic, harus sour, harus savory, harus sweet, harus bitter. So how to combine, aku anak IPS nggak tahu tentang itu, tapi aku harus belajar seperti itu, dan mulai grow tentang dunia seperti itu, dan nggak end up dari situ. Ternyata lebih seru lagi. Kita harus kayak leading the team, kayak karena pressure gede banget, karena kita harus kayak kampus kita sampai limitnya kita, karena kita harus seprofesional mungkin, standarnya kita harus seperti yang kayak di luar gitu. So at the train a lot of times, morning to morning,
aku bisa lagi kalau misalnya lihat datang matahari terbit dan besok lihatnya matahari terbit lagi. So a lot of things happens there. Sempat nggak mau juga ngejalanin profesi itu. Ya karena capek awal, karena kita kan masih muda, masih emosional banget, capek, nggak maninya nggak ada dan segala macam nggak ada, pasti kayak gitu. Dan ternyata itu nggak jadi. Kalau kamu sekarang udah lihat mudahnya, nggak lihat sisi dari perspektif yang lain tentang pekerjaan di luar, yang sebenarnya itu kamu nggak akan grow. Kamu jangan lihat gampangnya, tapi lihat ada perspektif yang lainnya dari satu aspek. Kayak aku selalu kayak gitu, aku nggak akan lihat ke misalnya ada satu case, aku nggak akan lihat case yang common, aku pasti akan lihat faktor-faktor yang lain. Jadi itu yang buat aku kayak bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Makanya terus research tentang hal-hal diri kita, kayak tentang dunia kalian gitu. Oke, kita lari ke pendidikan dulu ya Bang. Menurut Abang seberapa penting pendidikan itu di karir Abang ini, dan siapa sih sosok pentingnya gitu yang berperan di karir Abang juga? Oh, that's a good question. Pendidikan penting banget untuk jadi diri sendiri. Itu pendidikan perannya itu penting banget, kayak soul dari diri kita sendiri. So pendidikan membuat kita untuk melihat ke depan tentang bukan seberapa kita pintar dan seberapa kita bisa ngelakuin kayak tes dari pelajaran atau kuliah atau apapun. Setelah aku realize setelah aku dari sampai kuliah, aku ngelihatnya pendidikan itu jadi tempat perspektif aku melihat dunia, tentang dunia. Guru jadi peran penting buat kita banget, untuk kita grow, karena di saat kita masih belajar, kita masih young age, masih newbie, masih labil, masih kayak gitu. Guru menjadi teman terdekat untuk ngajarin kita tentang dunia. Oh ternyata kamu nggak harus jadi dikotak-kotakin, kamu nggak harus jadi ini, jadi itu, jadi diri kamu sendiri aja, kayak explore tentang diri kamu sendiri, tentang apa yang kamu inginin untuk ke depan. Karena yang ngerti untuk diri sendiri ya kamu sendiri, karena yang responsible untuk diri kamu sendiri, untuk masa depan ya kamu sendiri gitu. So depends on you. So pendidikan jadi ingredient dari bahannya kamu untuk jadi masa depan. Jadi itu penting banget, kayak petunjuk jalannya kamu untuk apa yang akan kamu lakuin next step selanjutnya. Karena dan kalian juga laki, punya di alumni. Aku juga laki banget soal waktu itu. Aku ketemu guru-guru yang sumringah, guru-guru yang unik, hebat, punya capability untuk nge-resource tentang anaknya, setiap anaknya, enggak ngelihat setiap orang itu sama, punya kelebihannya masing-masing, dan enggak menyamaratakan. Artinya pendidikan, guru, produk terbaiknya adalah kamu.
jadi new pendidikan, apa ya aku harus bilang, jadi pendidikan tuh kayak prosesnya, dan new produknya adalah kalian. Jadi tergantung kalian, nggak harus untuk jadi yang, kita nggak harus jadi yang terbaik, kita bakal ngelakuin kesalahan, of course kita manusia, of course kita masih muda. Aku seneng banget ngelakuin kesalahan, dulu banyak banget yang aku lakuin, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Tapi karena ada pendidikan, tapi karena ada guru, a new definition of you, new definition of Afif, itu di belakangnya tuh banyak banget. So mereka berharap kita akan grow, ya kita berharap, mereka berharap dengan mereka kasih pendidikan ke kita tentang merekanya, beri pandangan tentang kita, oh dunia seperti ini, dan balik lagi itu tergantung kita. So depends on you, and nggak harus jadi yang terbaik, dan nggak harus jadi apa ya 100% on you, jadi aja diri kamu sendiri, karena pendidikan di luar juga seperti itu. Mereka nggak harus kita jadi yang terbaik, kita nggak harus ngambil matematika harus 100%, IPA harus 100%, IPS 100%. Cari grow, cari dari riset dari diri kamu sendiri tentang diri kamu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. And you are lucky you have a good teacher in Alulu. So Miss Hilda and Bu Nining, Bu Nining still there. Pak Abdul. Udah nggak lagi ya? Yeah. Bang Apip keren banget ya masih ingat nama-nama guru di Alulum. Of course, a lot of moment here. Wah. So, a lot of memorize. Miss Hilda, banyak banget. Mereka, it's fun and yeah, it's a memorize. Bagus deh kalau ingat saya juga ya Bang. Of course. Oke, skip. Terus apa sih mindset yang selalu Abang tanamkan di diri Abang? Mindset, I think it's the simple things that make me survive until now. Aku bisa bilang apa ya, how to describe. I don't know, but lebih ke karena aku udah lihat orang-orang di luar dan punya teman kayak dari Harvard, Nottingham University, dan banyak ketemu teman-teman yang di UI, ITB dan segala macam. Aku bisa bilang jadi diri sendiri aja, dan ketika aku ketemu dengan orang-orang yang hebat ketika di luar juga, mereka bilang be yourself, be responsible on yourself, change your mentality, karena mentality di Indonesia itu different banget sama mentality di luar, dan pendidikan kita juga bagus, akan lebih bagus, kita lebih grow lagi. Dan cara pandangnya kita nggak harus mengotak-otakan satu sama lain, kita harus ini dan itu, jadi diri sendiri aja, kayak research tentang diri sendiri. My mindset is depends on you. Keren. Ini pertanyaan terakhir nih. Buat kedepannya ada target nggak Bang dari segi karir ataupun kehidupan? Target me, a typical person, like let it flow. For me, yes, of
but I have kayak step by stepnya ada yang harus ada yang aku pengenin. Aku lebih kayak in my age, aku pengen ngeriset tentang diri aku lebih tentang either ini jadi pilihan yang terbaik atau you need to change. Karena harus riset tentang diri sendiri dulu. Aku lebih pengen itu, dan setelah dari semua around the world, setelah dari belajar dari banyak mentor, maybe I end up in I will build my establish di Indonesia, maybe I don't know, riset tentang Indonesia. In the end of the day, I back to my roots. In the end of the day, I born in Sumatra, but I bring a lot of things in Sumatran happens in here. So, Sumatran ingredients, Sumatran culture. So I will bring with my established because I proud to be Indonesia and I proud to be Sumatran people. Because Sumatran people, I can say it's unique. I can say it's definitely like a good culture. So I will bring and I represent Sumatran to the world. Maybe because I have a lot of networking in Asia, in Africa, and a lot, and I will build there, either in Jakarta or Bali. I don't know. I will be end up there, and let's see what happens. This Habib Adnan. Yep, and you too. You need to research what you looking for next steps. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Bang Apip. Jadi intinya be yourself, cari jati diri sendiri, nggak harus yang apa yang dimau orang lain, nggak harus baik di mata orang lain, tapi apa yang kita bisa dari diri kita, gitu. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting dari pengalamannya Bang Apip. Makasih banyak Bang Apip udah mau datang dan jadi tamu di podcast kita hari ini. Makasih banyak juga buat penonton yang udah meluangkan waktunya buat nonton kita di podcast hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Don't forget to like, comment, and subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast. Bye-bye. Ayo sekolah di Alulum Terpadu. Alulum ready. Religious, smart, leadership, and youthful.